warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar ilmu akidah. InsyaAllah yang akan kita pelajari catatan ke-18 dan seterusnya. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Silahkan dibuka catatannya, catatan ke-18. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Catatan ke-18, fitrah manusia akan keberadaan pencipta. Allah ciptakan manusia dalam kondisi memiliki fitrah iman. Dan fitrah ini mereka meyakini bahwa sang pencipta itu ada. Dia memiliki Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakannya. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu yang dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dalam kondisi sang makhluk telah mengenalinya dan mentauhidkannya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Dari Iyad bin Himar Al-Mujasi'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, sebagaimana yang Dia ajarkan kepadaku di hari ini. Allah mengajarkan semua harta yang aku sediakan untuk hambaku hukumnya halal. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku dalam kondisi hanif. Kemudian mereka didatangi setan, lalu digoda untuk menyimpang dari agama mereka. Dan dia mengharamkan apa yang aku halalkan, serta memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku, sementara aku tidak pernah menurunkan bukti adanya sekutu bagiku. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ini semua menunjukkan bahwa ajaran tauhid mengakui keesaan Allah sangat sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan nurani manusia. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sejalan dengan fitrah? Kesimpulan terakhir itu yang saya sebutkan. Yang dimaksud sejalan dengan fitrah adalah sejalan dengan nurani manusia. Sehingga kita mendefinisikan fitrah di sini adalah pemahaman mendasar yang dimiliki oleh setiap hamba, dan itu Allah berikan kepada hambanya tanpa melalui proses mencari. Sehingga yang namanya fitrah adalah sesuatu yang lurus, sedangkan penyimpangan itu pengaruh dari luar. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa kebenaran mengakui tauhid, mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya pencipta, itu bawaan lahir. Sedangkan penyimpangan, baik penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah bertauhid dan seterusnya, ini penyusup. Sehingga mengajarkan orang untuk kembali kepada tauhid itu sejalan dengan fitrahnya.
mengembalikan orang kepada fitrah. Sedangkan ngajari orang untuk berbuat syirik itu bertentangan dengan fitrahnya. Maka orang kalau disuruh nyembah sesuatu selain Allah, rasanya akan ada yang ganjel. Kecuali kalau ini disingkirkan. Begitu ganjelnya disingkirkan, dia merasa itu hal yang biasa. Sehingga kebenaran itu asalnya sudah ada, sementara yang namanya kebatilan itu penyusup. Al-haqqu asilun wal batilu dakhil. Ada ungkapan ya. Al-haqqu asilun wal batilu dakhilun. Kebenaran itu ada dari asal, kebatilan itu penyusup. Makanya ngejak orang untuk berbuat baik dengan ngejak orang untuk berbuat jahat, lebih gampang mana seharusnya? Lebih gampang mana? Berbuat baik. Sehingga Anda mendakwahkan orang untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu sejalan fitrah. Daripada ngajak orang untuk mengingkari Al-Quran dan Sunnah, itu lebih sulit. Seharusnya demikian. Namun terkadang kebatilan dibungkus dengan yang lebih indah, maka diterima oleh orang dengan senang hati. Sementara kebenaran datang dengan stigma seperti wajah yang menakutkan, sehingga orang menolak untuk mengambilnya. Tugas kita adalah bagaimana mengemas kebenaran ini sebagai sesuatu yang menarik, dan jangan menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang buruk. Jangan menghiasi kebenaran dengan sesuatu yang buruk, agar masyarakat mau untuk menerimanya. Perbuatan yang paling jahat yang dilakukan oleh kelompok kaum muslimin adalah perbuatan khawarij. Kenapa kita sebut perbuatan khawarij ini jahat? Karena dia memberi kesan yang sangat jelek bagi agama Islam. Nuansa keras, kasar, berdarah, mengkafirkan, selalu nyalahkan tanpa asas yang benar, itulah perbuatan khawarij. Sehingga sikap mereka menyebabkan Islam dipandang dari sisi luar sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah sangat bertentangan dengan prinsip khawarij. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi agar menyingkirkan khawarij dari muka bumi, karena paham ini sangat berbahaya. Syariat itu indah atau tidak? Syariat indah atau menakutkan? Ya? Syariat itu indah atau menakutkan? Hah? Indah. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu indah? Karena saya sudah ngaji, Pak. Mungkin karena alasan saya sudah belajar Islam, maka saya bisa mengakui syariat itu indah. Tapi sebagian orang menyebabkan syariat ini seperti menakutkan. Sehingga gimana caranya dia membuat stigma yang buruk di tengah masyarakat tentang syariat Islam. Maka pintar-pintar kita sampaikan syariat ini kepada umat dengan nuansa penuh dengan keindahan. Tampakkan keindahannya, jangan ditampakkan seperti sesuatu yang menakutkan. Karena aslinya syariat ini indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat dengan banyak sekali kemudahan bagi para pengikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Dan masih banyak nas yang lainnya yang ditegaskan oleh Al-Quran, di mana syariat ini demikian mudah dan indah. Tapi kenapa kelihatan menakutkan? Kelihatan menakutkan di sini ada dua sebab. Stigma
dari non-muslim. Mereka yang membenci Islam membuat stigma buruk tentang syariat ini. Atau yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh muslim. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin kelakuannya tidak mencerminkan keindahan syariat. Maka dipandang dari luar bahwasanya syariat ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, kita berada di posisi ini. Maka tampakkan syariat ini sebagai sesuatu yang indah dari perbuatan kita sehari-hari, dari aktivitas kita sehari-hari, sehingga orang lain ketika bersama kita, saya muslim, Anda aman. Saya muslim, Anda tidak akan saya ganggu. Baik kehormatannya, hartanya, apalagi darahnya. Tapi kalau ada muslim yang lain takut sama kita, berarti ada yang masalah dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena itu Nabi SAW memberikan definisi muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah di mana muslim yang lain selamat dari lisan dan gangguan tangannya. Ada satu cerita, saya mendengar cerita ini ketika SMA. Salah satu di antara guru saya dan beliau kepala sekolah saya waktu SMA itu alumni Lipia. Beliau bercerita, ada seorang dai yang berdakwah di barat, entah di Eropa atau di Amerika. Dan beliau menceritakan tentang keindahan Islam. Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga semua orang yang mendengar sepakat bahwasanya Islam itu bagus. Islam itu indah. Akhirnya ada salah satu di antara orang kafir tertarik. Saya ingin melihat secara langsung negara yang syariat kamu ini diterapkan. Itu kayak apa indahnya? Saya ingin lihat di lapangan. Seperti apa keindahan masyarakat yang menerapkan syariat ini. Nah, yang dijadikan prototipe ketika itu, yang dijadikan sampel adalah kalau nggak salah Pakistan. Maka berangkatlah orang ini ke Pakistan untuk melihat bukti nyata penerapan syariat Allah di negeri kaum muslimin. Setelah melihat kenyataan, alhamdulillah mereka nggak lihat Jogja ya. Setelah melihat kenyataan, dia bilang, kok beda seperti apa yang kamu sampaikan? Katanya Islam itu seperti ini. Nyatanya kayak gitu. Katanya kayak gini, nyatanya seperti itu. Jadi ada katanya, ada nyatanya. Teorinya seperti ini, kenyataannya seperti itu. Lalu ulama ini mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh ulah kaum muslimin. Sehingga kenapa keindahan Islam itu enggak tampak di permukaan? Karena ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Syariat kamu mengajarkan A, tapi praktek perbuatan kamu minus A. Syariat kamu mengajarkan B, perbuatan kamu minus B. Yang salah siapa? Yang salah siapa, Pak? Sehingga ketika orang itu tidak dibimbing dengan syariat ini, penampilannya sangat menakutkan. Maka sebenarnya yang menakutkan siapa? Perbuatan yang dilakukan oleh muslim. Berantem tiap hari, rebutan dunia, rebutan ini. Sehingga negara-negara Islam selalu kacau, banyak chaos terjadi. Sampai kemudian orang barat menilai, lah negara-negara Islam aja kayak gitu, berarti memang agama kamu adalah agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan kegiatan berdarah-darah dan seterusnya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutup dengan perbuatan kaum muslimin. Sehingga ketika di sini ada indahnya Islam. Lalu di sini ada sebuah tabir. Tabir ini adalah kelakuan muslim. Dan kita ada di sini,
salah satunya itu kamu. Salah satunya adalah kamu. Berarti kita bagian dari orang yang menutupi keindahan Islam. Betapa jeleknya orang kayak gini ya. Gara-gara perbuatan kamu telah mencemarkan nama baik syariat yang Allah turunkan. Kita diajarkan untuk menjaga nama baik alma mater, menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik tempat kita bekerja dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak menjaga nama baik agama? Saya berbicara untuk seluruh kaum muslimin. Jika kita berada di sini, berarti kita punya kontribusi menutupi keindahan agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan sampai kita ada di sini. Sebaliknya kita tampakkan indahnya Islam. Kita buang bagaimana agar tutup ini bisa hilang. Sehingga kita ajarkan kepada kaum muslimin perbuatan bapak ini tidak sejalan dengan syariat Allah. Ini pelanggaran terhadap syariat Allah. Setahap demi setahap untuk jebol tembok yang menghalangi keindahan Islam. Karena orang barat, orang kafir tidak baca Quran, tapi orang kafir mereka membaca perbuatan. Sehingga saat dia lihat kok perbuatan kita jahat, maka dia menilai berarti ajaran kita yang enggak benar. Mereka sulit untuk membedakan antara agama dengan perbuatan penganut agama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pengantar atau catatan ke-19. Sebelum ke catatan 19, monggo Bapak-bapak bisa maju biar tidak menghalangi, menutupi pintu-pintu sehingga yang di luar bisa masuk ke dalam. Kemudian mohon yang memiliki mobil dengan nomor AB1347DU Avanza agar memindahkan mobilnya karena menutup jalan, mengganggu jalan. Matur nuwun. Mobil Avanza AB 1347DU. Baik. Catatan ke-19. Penjelasan akidah itu sudah lengkap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh orang asing, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Lalu beliau berdialog SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Usai menjelaskan semuanya, orang itu pergi. Lalu Nabi SAW menyampaikan, Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinikum. Itu adalah Jibril. Yu'allimukum dinakum. Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan ini menunjukkan bahwa rukun iman juga bagian dari agama. Dan semua bagian agama telah disempurnakan. Sebagaimana yang Allah tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Imam Malik menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, apapun yang dikala itu bukan bagian dari agama, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Al-I'tisam. Karena itu, dalam belajar akidah dan keyakinan, kaum muslimin tidak perlu mencari sumber yang lain selain yang valid dalam masalah akidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam tidak perlu menggali akidah dari Taurat, Injil maupun suhuf para nabi masa silam, apalagi menggali akidah dari kitab-kitab kuno yang tidak jelas. Diriwayatkan bahwa Umar pernah membawa beberapa lembar Taurat. Beliau sampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inni marartu bi akhil li min Quraidah, fakatabali jawami'a minat Taurah ala a'riduha alaik. Ya Rasulullah, saya mampir ke saudaraku yang tinggal di kampung Yahudi Bani Quraidah.
Lalu dia menuliskan beberapa cuplikan dari Taurat. Bolehkah saya bacakan kepada Anda? Spontan roman muka Nabi SAW langsung berubah karena marah. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, lau asbaha fikum Musa tsumma taba'tumuh wa taraktumuni ladolaltum." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan Musa ada di tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. Imam Malik bin Anas pernah memberi nasihat, mustahil memiliki persangkaan kepada Nabi SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja, tapi tidak mengajarkan kepada tauhid i'tiqad al-a'imah. Masya Allah. Baik. Kita diajarkan pada prinsip bahwa agama ini telah sempurna. Pertama yang harus kita pahami ketika kita menyimpulkan agama ini telah sempurna berdasarkan ayat yang kita hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka yang pertama kali sempurna apa? Bagian yang paling sempurna apa? Masalah akidah. Karena itu hal yang paling asasi. Sehingga kalau kita mengakui Islam ini agama sempurna, seharusnya yang paling asasi sempurna. Anehnya, ada orang yang mengangkat tinggi-tinggi masalah adab, masalah akhlak, masalah bagaimana bermuamalah dengan orang lain, betapa agama ini adalah agama yang demikian sempurna. Giliran masalah akidah, nganggo logika. Nah ini kan lucu ya. Ceramah di depan, dia ingin menyampaikan kesempurnaan agama Islam, tapi dari sudut pandang akhlak, dari sudut pandang cara berinteraksi dengan orang lain. Ada banyak sekali nilai-nilai Islam yang menjadi kearifan lokal, Masya Allah, dan kearifan interlokal. Dia selalu menampakkan kesempurnaan Islam dari sudut pandang akhlak dan seterusnya. Ini hal yang bagus. Tapi giliran akidah, pakai logika, pakai filsafat, kan lucu. Apa mungkin Nabimu SAW mengajarkan cara istinja tapi nggak ngajarin akidah? Nggak mungkin, mustahil. Maka hal pertama yang perlu kita yakini, kalau kita mengakui Islam ini agama yang sempurna, hal pertama yang kita yakini adalah ajaran tauhid dan akidahnya sempurna. Kalau sudah sempurna, maka jangan cari dari tempat yang lain. Pelajari yang sudah ada karena sudah sempurna. Baik. Dan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW mengajarkan itu semuanya. Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, dia mengajarkan agama kepada kalian. Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Yang diajarkan Jibril itu apa saja? Waktu beliau datang. Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Jibril mengajarkan 4 hal. Tambahkan 1 lagi. Islam, iman, ihsan, kapan kiamat, nggak ada yang tahu. Sehingga diajarkan prinsip, kapan kiamat itu hal gaib, jangan diganggu. Jangan ganggu dan jangan kepo. Karena sudah dijadikan sebagai hal yang gaib. Mustahil orang bisa tahu. Dan yang kelima tentang tanda kiamat. Kalau kiamat Allah rahasiakan kapan terjadinya, tanda kiamat Allah bukakan untuk hambanya. Sehingga ada kejadian kiamat dan ada tanda kiamat. Bedakan 2 ini ya. Ada kejadian kiamat. Ini rahasia. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Sampai pun manusia paling mulia yaitu Rasulullah SAW dan malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam sama-sama enggak tahu. Dan yang kedua, tanda hari kiamat. Kalau yang kedua ini Allah buka, Allah tampakkan. Maka yang dilihat oleh hamba itu tanda kiamat, bukan kapan waktu kejadian kiamat.
Nah, orang yang kepo, ini saya kasih tanda nomor 1, ini tanda nomor 2. Orang yang kepo, nomor 2 dipakai untuk nebak nomor 1. Nah, ini yang nggak normal. Tokohnya banyak sekali di Indonesia dan penganutnya juga banyak. Karena kebodohan itu akan selalu mengikuti kebodohan. Sehingga dia menggunakan teori cocoklogi ya. Apa? Cocoklogi. Gimana teori cocoklogi? Godak-gadik ora matuk. Nah, dia menggunakan teori cocoklogi, ada yang percaya. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada ini. Imam Mahdi S3 di Madinah. Masya Allah. Imam Mahdi kuliah S3 di Madinah. Ngapain Imam Mahdi kuliah S3? Imam Mahdi perlu kuliah enggak? Bagaimana hadis tentang Imam Mahdi? Aslahahullahu fi lailah. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Enggak perlu sampai S3 itu berapa tahun. Dan dia bilang sekarang sedang menempuh S3 di Madinah. Dijaga oleh para ulama. Enggak malu orang ini ngomong kayak gitu. Dan kayak gitu ya orang yang gelem ngrungokno gitu. Likulli syai'in warithun. Orang buang apapun pasti ada yang nemu. Sampai pun putung rokok ada yang nemu. Taib. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa hadis Jibril itu mengajarkan agama. 5 hal yang diajarkan oleh Jibril: Islam, iman, ihsan. Kapan kiamat diajarkan oleh Jibril bahwa ini adalah rahasia, dan tanda kiamat disebutkan oleh Nabi SAW dan disetujui oleh Jibril. Sudah? Maka iman termasuk bagian dari agama. Sehingga kalau kita mengatakan agama itu sempurna, berarti Islam, iman, ihsan semuanya sempurna. Berita tentang tanda kiamat sudah sempurna. Artinya orang tidak perlu nebak-nebak dan nyari-nyari di tempat yang lain. Jika iman telah sempurna, akidah telah sempurna, Nah, konsekuensinya ya lihat di lanjutan catatannya. Jadilah orang yang qanaah terhadap akidah. Baik, kita baca catatan ke-20. Catatan ke-20, qanaah dalam berakidah. Allah menegaskan dalam Al-Quran agar kita hanya mengambil dari apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam urusan agama, manusia hanya boleh mengambil dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sementara apa yang tidak beliau ajarkan jangan diambil. Dan akidah Islam telah sempurna, diberikan semuanya oleh Nabi SAW. Kita diajarkan untuk bersikap qanaah dalam urusan dunia, yaitu merasa cukup dengan semua nikmat dunia yang telah Allah berikan. Dalam beragama, kita juga diajarkan untuk qanaah, yaitu merasa cukup dengan syariat yang Allah ajarkan. Dan itulah bukti ridho kita untuk menjadi Islam sebagai agama. Di saat itulah seseorang akan bisa merasakan lezatnya iman. Baik, untuk menjadikan, bukan menjadi ya. Itulah bukti ridho kita untuk menjadikan Islam sebagai agama. Sehingga kalau kita qanaah dengan ajaran yang telah Allah berikan, berarti kita telah ridho Islam sebagai agama. Selanjutnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan lezatnya iman
bagi mereka yang merasa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Rasulnya yang diutus Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain diberi jaminan masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu al jannah." Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya yang diutus Allah, maka wajib baginya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kalau Anda dapat berita bahwa di Magelang ditemukan Injil Barnabas, apakah Anda akan berangkat ke sana? Enggak. Kenapa enggak ke sana? Kalau Anda dapat berita bahwa di kota ini ditemukan Injil yang paling otentik, terus beritanya viral, apakah Anda akan datang ke sana? Tidak. Kenapa? Ya, kita enggak punya kepentingan. Ditemukan suhuf Ibrahim misalnya. Apakah Anda akan datang ke sana untuk membaca seperti apa sih isi suhuf Ibrahim? Pengen tahu isi suhuf Ibrahim? Enggak pengen? Inna dzalika la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada di surat apa? Al-A'la. Anda baca surat Al-A'la. Seperti itulah ajaran suhuf Ibrahim. Karena Allah nyatakan demikian ajaran-ajaran. Nah, coba kita buka surat Al-A'la ya. Yang itu menceritakan isi dari suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya, agar tidak cuma alaihi salam saja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Anda lihat mulai dari ayat Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, dan seterusnya. Lalu ada prinsip qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya sendiri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Rabbnya, kemudian dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Informasi tentang itu sungguh ada di suhuf-suhuf yang dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Jadi kalau kita pengen ngintip kayak apa sih isi suhuf Ibrahim dan Musa, Al-Quran sudah menyebutkan. Intinya memberitahu bahwasannya orang yang bahagia yang sejatinya adalah yang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan tauhid, karena syirik itu kotoran. Dia mengingat Allah dan mau beramal. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Tapi manusia lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih baik. Itu contoh motivasi di suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi sebagian Allah tunjukkan, maka ada ajaran yang sinkron antara yang diajarkan Ibrahim dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sumbernya sama. Maka cukup dengan Quran saja, selesai. Hanya dengan Quran saja, itu sudah cukup. Kita tidak perlu buka Injil, walaupun itu dianggap paling otentik. Terus apa kepentingan kaum muslimin? Kecuali kalau misalnya tujuannya dalam rangka membandingkan Injil yang baru, lalu kita dakwai orang-orang yang masih mempercayai Injil sebagai kitab yang otentik. Kita tunjukkan, ini ada Injil versi ini, ada Injil versi ini. Kok banyak bedanya? Jadinya biar dia masuk Islam. Baik. Selanjutnya kita buka catatan ke-21. Catatan ke-21, para ulama akidahnya seragam. Para ulama memiliki akidah yang seragam, walaupun mereka tidak hidup bersamaan, baik bersamaan dalam sisi waktu maupun tempat.
Mereka akidahnya seragam dari generasi ke generasi meskipun mereka berbeda daerah, tersebar di semua negara kaum muslimin, seolah bersumber dari satu hati yang sama. Ismail Al-Asbahani menyatakan, di antara bukti bahwa ahlul hadis berada di atas kebenaran, jika Anda perhatikan semua karya tulis mereka dari generasi awal hingga generasi akhir, ulama dulu maupun belakangan, sementara negeri mereka berbeda, zaman mereka berbeda, tempat mereka berjauhan, masing-masing tinggal di negeri yang beragam, namun Anda akan jumpai penjelasan mereka dalam masalah akidah itu satu pemahaman, seragam prinsip. Mereka meniti satu jalan, tidak ada yang keluar atau yang menyimpang darinya. Lalu beliau menegaskan, pernyataan mereka seragam, nukilan mereka sama, tidak dijumpai adanya perbedaan di antara mereka sedikit pun. Bahkan jika Anda kumpulkan semua pernyataan lisan mereka dan nukilan mereka dari para salaf, Anda akan jumpai seolah semua pernyataan itu keluar dari satu hati, dinyatakan oleh satu lisan. Bukti apa lagi yang lebih jelas daripada hal ini? Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Baik. Jadi ini bukti nyata bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para ulama ahlu sunnah itu valid. Sampai dinyatakan oleh Al-Asfahani di sini, bukti apa lagi yang masih meragukan berkaitan dengan kebenaran akidahnya ahlu sunnah? Karena seragam semuanya, padahal mereka nggak pernah konferensi jadi satu, terus kita buat keseragaman akidah, nggak pernah. Terus dari mana kok bisa seragam? Bukti bahwasanya itu sumbernya sama. Dan itu juga bukti bahwa ajaran itu benar, karena tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Padahal itu bertahun selama ratusan tahun. Bertahan selama ratusan tahun. Baik, selanjutnya. Testimoni semacam ini pernah dijumpai oleh mereka yang belajar dari ribuan ulama dari berbagai negeri yang berbeda. Mereka punya satu pemahaman yang sama. Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan kesimpulan beliau selama belajar dengan ribuan guru. Aku ketemu lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. Aku tidak melihat seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, guru Imam Ahmad. Semua yang aku jumpai di kalangan para guru kami, mereka sejalan dengan pemahaman kami dalam masalah iman. Mereka mengatakan iman bisa bertambah dan berkurang. Masail Imam Ahmad Ibnu Hani. Baik. Nah, ini semuanya bukti bahwasanya akidah tauhid itu seragam, sumbernya satu. Karena sumbernya sama, berasal dari satu hati yang sama, satu lisan yang sama, maka mau nyebar kemanapun ya isinya sama. Sama seperti Anda ya. Misalnya datang ke luar kota, di sana ketemu dengan penampilan yang sama, rasanya gimana? Langsung akrab. Padahal baru ketemu penampilan ya. Terus ngobrol, loh kok gurunya sama? Lebih akrab lagi. Ngobrol lagi, oh berarti kita pernah daurah sama, lebih akrab lagi. Adanya kesamaan batin akan membuat ikatan lebih kuat daripada sebatas kesamaan fisik. Sehingga awalnya ketemu cuman sama penampilan. Begitu ngobrol, kenal dengan ustadz ini, alhamdulillah kenal. Pernah nggak ngaji di situ? Nggak pernah, cuman kenal doang. Dan kadang mengklaim saya pernah sama ini, saya pernah ini sama ini, mengklaim. Padahal sebatas mengklaim untuk pendekatan. Maka bisa dibayangkan ya, orang yang sama dia belajar, sama akidahnya, sama manhajnya, secara umum bisa lebih kuat ikatannya. Walaupun kalau misalnya ada gesekan ya, gesekan karena latar belakang duniawi, bukan gesekan karena latar belakang agama. Sekarang kita baca catatan ke-21. Catatan ke-22. Catatan ke-22. Nah. Masalah akidah tidak ada nasakh dan mansukh.
Basis akidah adalah berita berkaitan dengan masalah gaib dan berikut konsekuensinya. Dan dalam hal berita tidak mungkin ada nasakh dan mansukh atau penggantian. Karena ketika ada berita perihal gaib yang diganti atau dinasakh, konsekuensinya ada dua kondisi. Satu, salah satu berita itu dusta. Yang kedua, berita itu salah lalu diralat. Dan kedua kondisi ini mustahil terjadi pada berita atau khabar yang bersumber dari Allah. Karena Allah tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin ada berita dari Allah yang salah sehingga butuh diralat. Berbeda dengan aturan syariat yang sangat mungkin terjadi nasakh. Misalnya sebelumnya diwajibkan lalu dicabut perintah itu sehingga hukumnya menjadi tidak wajib. Demikian pula sebaliknya. Awalnya haram, lalu hukum itu diganti menjadi mubah. Al-Khattib menjelaskan nasakh tidak boleh terjadi kecuali untuk fenomena yang mungkin terjadi dua versi, seperti puasa, sholat, atau ibadah lainnya. Namun untuk fenomena yang tidak boleh terjadi kecuali satu versi, seperti tentang tauhid, cerita tentang sifat Allah, maka di sana tidak ada nasakh. Demikian pula berita umat masa silam yang Allah ceritakan, tidak boleh ada nasakh di sana. Al-faqih wal muttafaqih. Baik. Cukup jelas insyaallah ya. Nasakh itu apa nasakh? Penghapusan atau penggantian? Penghapusan. Jadi dulu ada terus tidak diberlakukan atau diganti dengan yang lain. Karena bentuk nasakh itu ada dua. Ada yang sifatnya menghilangkan, ada yang sifatnya digantikan dengan yang lain. Nah, dalam masalah akidah tidak mungkin ada seperti itu. Kalau ada nasakh dalam akidah, konsekuensinya apa? Salah satu dusta, atau yang kedua salah lalu diralat. Dan tidak mungkin ada berita dari Allah yang seperti itu. Karena itu alhamdulillah kesempurnaan Islam memberikan prinsip semacam ini. Tidak ada berita yang dinasakh. Yang ada aturan dinasakh. Kalau aturan dinasakh, ya kembali kepada hak yang membuat aturan, Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya diwajibkan. Setelah itu dinasakh oleh Allah, kemudian dianjurkan. Awal mulanya dianjurkan, kemudian setelah itu diwajibkan. Dan demikian seterusnya. Sebutkan contoh yang awal mulanya diwajibkan lalu jadi tidak wajib. Ya, sholat malam dulu wajib. Enggak tahu. Sebutkan contoh yang dulu wajib, lalu setelah itu tidak wajib. Ya, puasa Asyura dulu sempat diwajibkan ya, sampai yang sudah terlanjur sarapan aja diminta untuk tahan diri sampai maghrib. Termasuk qiyamul lail, sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu. Bagi kaum muslimin mereka diperintahkan untuk qiyamul lail ketika di fase Mekah. Apalagi yang dulunya wajib kemudian jadi enggak wajib. Dulunya wajib, kemudian setelah itu tidak wajib. Ya? Puasa apa? Puasa full seharian. Dulu wajib, sekarang wajib. Kan harus sehari dari mulai subuh. Setengah hari. Ya sampai maghrib. Sampai malam. Itu puasanya Yahudi yang sampai terbit bintang ya. Kalau puasa caranya sama. Contohnya apa lagi? Wasiat. Sebelum ada ayat yang membagi waris, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk wasiat kepada orang tua, kepada saudara, kerabat dan yang lainnya. Selanjutnya, dulunya tidak wajib lalu jadi wajib. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Sholat. Dulu enggak wajib kan, kemudian wajib. Terus apa lagi? Zakat. Dulu enggak wajib jadi wajib. Jadi Allah berhak untuk mengubah aturannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga adanya perubahan aturan itu bukti bahwa Allah Maha Kuasa.
dan kuasa Allah tidak bisa dikendalikan oleh hamba. Dan bagian dari kuasa Allah, Allah kuasa menetapkan aturan. Sekarang aturannya A, besok berubah jadi B, besok berubah jadi C, sesuai yang Allah kehendaki. Dan itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Selanjutnya ke-23. Catatan ke-23, masalah akidah yang tidak disepakati ulama sangat sedikit. Masalah keyakinan yang diperselisihkan ulama jumlahnya sangat sedikit. Artinya banyak yang disepakati ulama. Setidaknya ada dua sebab ulama yang mendasari munculnya perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Yang pertama, perbedaan mereka dalam menilai hadis yang menjadi sumber akidah. Yang kedua, perbedaan mereka dalam memaknai dalil. Di antara yang jadikan contoh adanya perbedaan pendapat dalam masalah akidah adalah fenomena apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj ataukah melihat? Tidak melihat. Ataukah tidak melihat? Ya, ini ditambahi. Ataukah tidak melihat. Terjadi perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Meskipun mereka sepakat bahwa penduduk surga bisa melihat Allah. Yang kedua, siapa yang lebih mulia, Utsman ataukah Ali radhiyallahu anhuma? Meskipun mereka sepakat tidak boleh mencela para sahabat. Sebagai konsekuensinya, saat ada orang yang berbeda dengan kita dalam masalah itu tidak terhitung sebagai penyimpangan atau kesesatan. Hanya saja mengingat permasalahan akidah yang diperselisihkan para ulama sangat sedikit sehingga sebagian ulama menegaskan bahwa hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah akidah. Dr. Abdurrahman bin Soleh Al-Mahmud pernah menyebutkan tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah akidah. Mereka semua sepakat dalam urusan akidah yang mereka terima dari Nabi SAW dengan sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan hukum dalam kasus cabang yang memberi ruang ijtihad dan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian beliau menegaskan hal kecil yang mereka perselisihkan seperti apakah Nabi SAW melihat Allah atau masalah lainnya tidak memberi pengaruh terhadap kaidah umum di atas. Karena perbedaan pendapat itu ada sebabnya. Bisa jadi ada sebagian sahabat yang memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh sahabat lainnya. Mauqif Ibnu Taimiyah min al-Asy'ariyah. Keterangan semisal disampaikan Dr. Abdurrahman Al-Barok. Para sahabat tidak berbeda pendapat mengenai masalah akidah dan mereka juga tidak berbeda pendapat dalam masalah sifat Allah. Demikian juga tidak berbeda pendapat dalam masalah takdir, status perbuatan hamba, dan status pelaku dosa besar. Kesepakatan ini tidak menutup adanya perbedaan pendapat dalam sebagian kasus seperti masalah Nabi SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai tafsir sebagian ayat. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Jadi intinya di sini sebagai konsekuensi bahwa akidah itu berasal dari satu sumber, berasal dari satu hati yang sama, satu lisan yang sama, maka terjadilah keseragaman. Nah, ketika sudah terjadi keseragaman, kok masih ada yang beda pendapat? Nah, kok masih ada beda pendapat? Seperti Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Aisyah mengingkari, enggak bisa. Beliau enggak melihat Allah. Ibnu Abbas menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung ketika Isra Mi'raj. Ada dua pendapat itu. Tapi sifatnya apa? Bahwasanya masing-masing adalah pendapat yang berawal dari ijtihad. Sebagai konsekuensinya, kalau ada yang beda pendapat dalam masalah ini ya kita hargai. Karena ini masuk dalam ranah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini saya cantumkan beberapa keterangan para ulama kontemporer ya. Seperti Dr. Abdurrahman Al-Mahmud, kemudian juga Dr. Abdurrahman Al-Barraq. Semoga bisa mewakili tentang bagaimana hakikat dari perjalanan akidah para ulama. Wallahu a'lam. Baik, lanjut atau cukup?
Masih ada berapa halaman? Hmm? 4 catatan. Insya Allah ini besok ya. Akidah Islam itu mudah. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan apa konsekuensi ketika akidah Islam itu mudah? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan atas kajian di hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita kerjasama dengan orang lain, sudah berjalan beberapa tahun, pembagian keuntungannya 50-50, kemudian di beberapa tahun terakhir ini, bagian saya yang 50% itu dipakai oleh rekanan usaha saya. Apakah bagian saya itu terkena zakat mal? Karena dipinjam atau dipakai oleh teman saya. Nah. Berarti ini masuk pendekatan apakah utang Anda ini termasuk utang yang terkena zakat ataukah tidak terkena zakat. Utang bisa kita bagi menjadi 2. Atau piutang ya, lebih tepatnya piutang. Uang kita yang ada di orang lain bisa dibagi menjadi 2. Pertama, piutang lancar. Yang kedua, piutang macet. Piutang lancar itu dipegang adalah piutang yang dibawa oleh al-mali. Dibawa oleh al-mali. Tulisannya kayak gini. Al-mali, maliun. Manusia yang statusnya mali. Manusia yang statusnya mali, dia adalah orang yang satu, amanah, bukan tipe orang yang suka ngilang. Ketika ditagih ngilang, ditagih lagi ngemplang, ditagih lagi nanti galak, marah-marah. Nah yang kayak gini dia bukan mali. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk bayar. Kalau dia punya kemampuan bayar, meskipun sekarang belum dibayar, maka status dia mali. Yang ketiga, dia mengakui, tidak mengingkari utang itu. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka status dia mali. Nah, piutang mali yang lancar seperti ini dizakati. Karena hakikatnya itu adalah harta kita, walaupun ada di tangan orang lain. Yang kedua, piutang macet. Piutang macet tidak dihitung zakatnya kecuali setelah diterima. Sehingga ketika duit itu masih berada di tempat A, Anda tidak harus ngitung zakatnya. Begitu A ngasih, nah sekarang Anda zakati. Berapa kali zakatnya? Misalnya di tempat A selama 5 tahun. Lalu setelah itu dikembalikan, setelah A dapat warisan. Setelah 5 tahun duit Anda 100 juta dari A dikembalikan. Nah itu dizakati atau tidak? Dizakati sekali, ini pendapat Malikiyah. Dan ada yang mengatakan dizakati sepanjang sekian tahun tadi. Jadi kalau bertahan di sana 5 tahun, berarti 2,5% kali 5 kali 100 juta. Keluarkan zakatnya. Sudah? Loh 100 juta kan belum mencapai nisab Pak. Betul, tapi digabungkan dengan tabungan Anda yang lain mencapai nisab dia. 100 juta itu piutang Anda. Tabungan di rumah misalnya ada 300 juta, 400 juta. Berarti kan sudah nisab. Cuman ini bertahan di tempat orang karena transaksi utang. Maka begitu nerima nanti dibayarkan 5 kali berapa tadi? 2,5% kali 100 juta. Karena 5 tahun bertahan di tempatnya si pemegang piutang. Kemudian ada yang mengatakan tidak perlu dizakati, tapi zakatnya tahun depan. Jadi dianggap seperti harta baru. Dianggap seperti harta baru. Zakatnya tahun depan.
Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dizakati sekali. Begitu nerima, zakati sekali. Insya Allah ini yang paling aman. Wallahu alam. Berikutnya Ustadz, hari ini tanggal 13 Sya'ban yang berarti besok malam adalah malam nisfu Sya'ban. Apakah ada keutamaan malam nisfu Sya'ban dan amal apa yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ada dua hal yang perlu dibedakan mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ini dua hal yang berbeda. Ya? Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Untuk yang pertama ini, mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apakah malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan khusus? Termasuk malam yang istimewa? Ataukah malam biasa saja sebagaimana malam yang lain? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban tidak memiliki keutamaan apapun. Sama seperti malam yang lain. Sehingga seperti malam tanggal 1 Sya'ban, malam tanggal 2, sama halnya dengan malam tanggal 15 atau malam tanggal 14, sama. Dan ini pendapat Ibnu Dihyah, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Syamah dalam Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Menurut Ibnu Dihyah, semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah dalil yang tidak valid, tidak ada yang sahih. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Nah, untuk pendapat yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Qadar. Dan ini pendapat Ikrimah. Siapa Ikrimah? Muridnya Ibnu Abbas, ulama tabi'in. Beliau pernah menafsirkan firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha, di malam itu, yufraku kullu amrin hakim, ditetapkan takdir dari zat yang maha bijaksana. Kata Ikrimah, tilkal yaum, tilkal laylah, laylatun nisfin min Sya'ban. Yang dimaksud dengan malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga malam Allah turunkan Al-Quran, Allah takdirkan hamba, itu malam nisfu Sya'ban. Ini menurut siapa? Tapi pendapat Ikrimah ini pendapat yang keliru, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memberikan sanggahan dengan beberapa komentar untuk pendapatnya Ikrimah, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban. Kemudian pendapat yang kedua, untuk yang berpendapat bahwa ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban, adalah pendapat yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban bukan Lailatul Qadar. Tapi malam itu malam tersendiri yang punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u ala ibadihi fayaghfiru lahum illa limusyrikin aw musyahin." Allah melihat seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah melihat ke arah seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban, lalu Allah ampuni mereka semua kecuali dua jenis manusia, orang musyrik dan musyahin. Musyahin artinya orang yang sedang bermusuhan, orang yang sedang jotaan, sedang tidak luruan, sedang bermusuhan. Sudah? Dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama,
Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dinilai hasan oleh sebagian ulama, dan yang menilai hasan seperti Syekh Albani itu menilai hasan. Mereka menetapkan bahwa di malam nisfu Sya'ban ada nilai keutamaan. Sudah? Ini pembahasan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita beralih ke pembahasan adakah amal khusus di malam nisfu Sya'ban. Kalau berbicara amal khusus di malam nisfu Sya'ban, pertama ada amalan yang menjadi syarat yang disebutkan dalam hadis. Apa amalan biar kita dapat ampunan dari Allah? Amalannya adalah kalau kamu punya teman yang sekarang sedang enggak akur sama kamu, segera diakurkan. Itulah amalan yang utama. Karena syarat untuk dapat ampunan apa? Dia tidak sedang bermusuhan dengan orang lain. Sehingga kalau sekarang kamu sedang tegang sama siapa, enggak cocok sama siapa, saya lagi ada masalah dengan si A, enggak cocok sama si B, enggak saling bertegur sapa dengan si C, sebelum malam nisfu Sya'ban segera diberesin. Karena Allah mengampuni semuanya kecuali dua jenis manusia, musyrik sama yang punya masalah, yang sedang permusuhan dengan orang lain. Sehingga kalau kita ditanya, jika hadis ini hadis yang hasan, kita bisa menerimanya sebagai hadis yang valid. Terus apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Kamu akur sama temanmu yang tidak akur sama kamu. Itu syarat utama untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu ada tambahan amal apa lagi, Pak? Percuma saja kalau dia rajin sholat, baca Quran, tahajud semalam, tapi dia jotaan sama temannya di malam nisfu Sya'ban, syaratnya enggak terpenuhi. Enggak ada orang memperjuangkan misalnya malam nisfu Sya'ban, dia baca Quran dari mulai habis Isya sampai subuh, enggak tidur. Tapi dia punya banyak musuh, enggak cocok sama si A, lagi jodohan sama si B, lagi musuhan sama si C, enggak mau tegur sapa dengan si D. Perjuangan kamu jadi enggak ada artinya kalau seperti ini caranya. Ya, justru bagian inilah yang seharusnya kita perjuangkan. Nah, banyak orang lupa syarat memperjuangkan yang tidak disebutkan dalam dalil. Nah, selanjutnya ada enggak Pak amal tambahan selain itu? Saya enggak punya masalah dengan siapapun, walhamdulillah. Tapi adakah amal tambahan misalnya dengan rajin sholat dan seterusnya? Nah, dalam masalah ini memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak ada. Enggak ada amal khusus. Hadisnya hasan, tapi tidak perlu melakukan amal apapun. Dan ada yang mengatakan, ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan di malam nisfu Sya'ban dengan tujuan agar kamu bisa mendapatkan lebih banyak ampunan. Dan ini masih dalam lingkaran pendapat para ulama ahlus sunnah, tapi tidak menyebutkan amalan khusus. Adanya cuman motivasi memperbanyak. Yang diperbanyak apa? Terserah. Mau sholat, mau baca Quran, mau banyak istighfar, banyak berdoa, silahkan. Yang penting pokoknya ibadah di malam itu. Ini menurut pendapat yang menganjurkan untuk beramal. Jadi bedakan ini ya. Menganjurkan memperbanyak amal dengan menganjurkan amalan tertentu. Sama atau beda? Beda. Kalau menganjurkan amal tertentu, dia menyebutkan, kamu sholat 2 rakaat, bacaannya ini, nanti habis baca ini, baca ini, baca ini. Nah, itu menganjurkan amal tertentu. Nah, yang dalam lingkaran ulama ahlus sunnah, itu tidak ada yang menganjurkan amal tertentu. Adanya menganjurkan memperbanyak amal. Wallahu alam. Yang terakhir Ustadz, apakah memungkinkan manusia melihat jin? Bagaimana dengan anak yang indigo? Apakah memungkinkan manusia melihat jin? Berkaitan dengan melihat jin, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an tentang iblis. Innahu yarakum huwa
wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dan berdasarkan nas ini, maka jumhur ulama mengatakan hukum asalnya manusia tidak bisa melihat jin kecuali jika jin itu bisa berubah wujud menjadi yang lain. Sehingga apakah memungkinkan manusia melihat jin? Jawabannya, jika dalam rupa asli enggak mungkin. Tapi kalau berubah wujud dalam rupa yang lain mungkin. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin yang mencuri zakat makanan, zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Setelah Nabi SAW diusir dari Taif, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau. Karena pengusiran beliau dari Taif ini menjadi suasana yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Maka Allah hibur beliau dengan Allah berikan petunjuk kepada beberapa jin untuk mau mengikuti beliau. Bahasa sederhana, kalau kamu gagal mengajak orang Taif masuk Islam, digantikan ada jin yang mau masuk Islam. Jadi sama-sama ada yang mau menerima dakwah Nabi SAW. Manusia enggak mau, ya sudah, ini jin mau. Sekarang kamu dakwai jin. Lalu beliau diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada jin. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau menemani aku untuk membacakan Al-Quran kepada para jin? Enggak ada satupun yang angkat tangan. Diulang lagi, semuanya diam. Ibnu Mas'ud setelah 3 kali beliau mengulang, ana ya Rasulullah. Akhirnya Ibnu Mas'ud berangkat bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membuat garis, lalu beliau perintahkan kepada Ibnu Mas'ud, jangan melebihi garis ini. Kemudian Ibnu Mas'ud berada di garis itu, di belakang garis itu. Berangkatlah Rasulullah SAW sendirian di kegelapan malam. Terdengar suara geluduk-geluduk. Ibnu Mas'ud mau bergerak, tapi oleh Nabi SAW disuruh diam, tahan, jangan bergerak. Akhirnya beliau tahan diri, lalu Rasulullah SAW malam. Nah, dalam peristiwa itu Ibnu Mas'ud melihat ada sosok hitam yang jalan, tapi dia enggak ganggu Ibnu Mas'ud. Didiamin aja. Seperti apa menurut jin ini kepada Ibnu Mas'ud, apakah dia enggak melihat sahabat Ibnu Mas'ud atau gimana, kita enggak tahu. Ibnu Mas'ud melihat dia. Dan Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dan ini Allah sebutkan di Al-Quran, ya. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma khadaruhu qalu ansitu. Ketika kami tundukkan kepadamu beberapa orang di kalangan jin. Jin itu satuannya apa? Orang, ya? Buah. Beberapa sosok, ya. Beberapa sosok dari kalangan jin. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir, qalu ansitu, mereka mengatakan ansitu, diam. Jadi jin memberikan peringatan kepada jin yang lain saat ada pembacaan Al-Quran, diam. Ansitu, diam kalian. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara adab ketika Al-Quran itu dibacakan. Sehingga kalau ada Al-Quran dibacakan, kok manusia rame, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol, orang ngerungokno, dia lebih parah daripada jin. Jin saja kalau dengerin Quran apa? Dia diam dan ngajak yang lain untuk diam. Di tempat kita kan tidak, ya. Ada bacaan Quran ditinggal ngobrol. Dan itu sangat tidak mengindahkan
Al-Quran. Intinya, kalau dalam rupa yang tidak asli, manusia bisa melihat. Tapi kalau dalam rupa asli, tidak bisa. Kecuali para nabi yang mereka punya keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apapun itu, tidak bisa melihat jin itu anugerah. Tidak bisa melihat jin itu nikmat. Sebab kita tidak suka dengan penampilan yang kurang bagus. Tempat yang paling senang dihuni setan mana? Hah? Toilet misalnya. Toilet. Kalau Bapak masuk toilet, lihat ada yang berwarna kuning, senang atau tidak? Hah? Kain kuning itu senang enggak? Anda masuk toilet melihat ada yang berwarna kuning, kemampul gitu, senang enggak? Kenapa enggak senang? Menjijikkan. Kotoran. Mungkin Anda akan pindah ke toilet yang lain. Tapi kalau enggak ada pilihan ya Anda akan siram gimana caranya biar itu hilang. Baru Anda pakai. Itu pun perasaannya enggak enak. Sehingga pakai toilet bekas orang lain yang masih meninggalkan bekas. Rasanya gimana? Enggak enak. Pak, di sini Bapak tidak makan. Bapak juga membuang sebagaimana orang pertama membuang. Tapi rasanya enak sih. Itu baru melihat kotoran. Bagaimana dengan melihat jin? Lebih menakutkan, lebih menjijikkan. Ya. Sehingga tidak melihat jin itu nikmat. Oleh karena itu, kalau ada anak indigo yang dia melihat jin, berarti normal atau tidak? Enggak normal. Karena enggak normal, maka jangan dijadikan paranormal. Harusnya diobati biar kembali normal. Ini gangguan, dia enggak normal, maka obati dia biar normal. Walaupun untuk bisa mengobati itu butuh usaha yang cukup lama. Ada salah satu kawan punya adik yang dia indigo. Dari kecil dia melihat penampakan-penampakan kayak gitu. Bagi dia sudah biasa. Yang paling membuat dia takut itu satu, ngebling. Ngebling, bling, 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 tiba-tiba di depannya bling. Nah, itu yang kadang buat dia kaget. Dan dia sudah lulus kuliah waktu ketemu saya. Lalu sempat konsultasi. Gimana caranya untuk bisa menghilangkan gangguan ini? Datang ke kantor Yufid mungkin sekitar 2017-an atau 2018 ya, sebelum pandemi. Kemudian cerita tentang bagaimana perjuangan dia. Saya sarankan dikir pagi petang, udah biasa Pak Ustaz. Saya udah rutin dikir pagi petang. Anda ruqyah diri sendiri sudah berkali-kali. Dia kenal dakwah tauhid, ngaji tauhid. Pemahaman tentang tauhid udah bagus, tapi enggak hilang-hilang. Ya sudah, pilihan terakhir. Sampaikan kepada jin yang ganggu kamu, kalau enggak berhenti, tak tuntut di akhirat. Sudah. Mau gimana lagi? Berarti kan dia dolim yang tidak bisa berhenti dari kedolimannya. Kamu punya tabungan di akhirat. Nanti, kalau kamu ada suasana seperti itu, sampaikan ke dia, silahkan lakukan semau kalian, tapi nanti tak tuntut di akhirat di hadapan Allah. Ya, terus dia bilang, di belakang Pak Ustadz keluar asap, banyak sekali asap. Keluar asap banyak. Ya terus no. Nek ora leren kok tak tuntut ning akhirat. Sehingga terkadang ada orang yang kesurupan atau diganggu jin itu enggak selesai. Nabi SAW pernah datang wanita yang seperti itu ya. Dia sering kesurupan, kemudian dikasih pilihan. Kalau kamu mau, kau bisa saya sembuhkan. Saya ruqyah, saya sembuh. Kemudian kamu sembuh. Atau kalau kamu mau, kau bersabar dan dapat surga. Dia milih yang mana? Yang kedua. Sehingga dia kesurupan sampai mati. Dia kesurupan sampai mati. Maka terkadang ada orang kesurupan, nggak bisa diobati. Ya sudah, nanti nuntut di akhirat orang ini. Sebagaimana orang dolim yang tidak mau menghentikan kedolimannya bisa dituntut di yaumil qiyamah.
Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi